Swear I can joke, I say what's on my mind. If I drink, if I smoke, I keep up with the guys. And you see me holding up my middle finger to the world. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisna Yulistika. Saya kuliah di STIE Total Win Semarang, jurusan program S1 akuntansi, dan saat ini saya sudah semester 6. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang growth strategy di perusahaan XL Axiata. Oke, sebelum kita mengetahui apa itu growth strategy dan mengapa perusahaan perlu menggunakan growth strategy, kita perlu mengetahui apa itu strategi dan apa itu growth strategy. Strategi adalah suatu usaha dari perusahaan atau organisasi untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan growth strategy itu biasanya digunakan untuk mengembangkan perusahaan itu, bagaimana dia bisa berkembang. Nah, kali ini yang saya akan jelaskan yaitu pada PT XL Axiata. Nah, industri telekomunikasi di Indonesia terus mengalami pertumbuhan yang pesat setiap tahunnya, yang membuat persaingan menjadi semakin ketat. Nah, PT XL Axiata sebagai salah satu perusahaan terbesar penyedia jasa telekomunikasi di Indonesia melakukan strategi growth ini untuk menempatkan perusahaan pada posisi terbaik di Indonesia. Namun, pada tahun 2011 perusahaan mulai mengalami penurunan kinerja baik dari sisi keuangan maupun sisi non-keuangan. Nah, hal tersebutlah yang membuat perusahaan melakukan agenda transformasi di tahun 2015. Nah, perusahaan harus mengetahui apa yang menjadi penyebab menurunnya kinerja perusahaan, karena apabila terus dibiarkan, tentu saja akan membuat kinerja perusahaan terus menurun. Analisis strategi yang dilakukan oleh PT XL Axiata yaitu membandingkan kondisi aktual perusahaan dengan kondisi yang membuat pemilihan suatu strategi untuk diterapkan. Nah, analisis kinerja perusahaan yang dilakukan melalui analisis kinerja keuangan dan analisis kinerja non-keuangan dilakukan dengan analisis horizontal dan vertikal. Ada juga dengan menggunakan analisis rasio keseluruhan dan analisis arus kas. Nah, sedangkan analisis kinerja non keuangan dilakukan dengan menganalisis market share, corporate image index, bisa juga dengan top brand index, dan pada aspek sumber daya manusia. Nah, strategi pertumbuhan yang dilakukan oleh PT XL Axiata dari tahun 2011 hingga 2016 yaitu dengan menggunakan strategi produk development dengan meluncurkan jaringan 3G dan 4G, yaitu dengan disertakan dengan produk paket internet yang mendukung strategi market development melalui jaringan sejumlah menara BTS, 2G, 3G, dan 4G di wilayah yang belum dijangkau. Nah, market penetration dengan menawarkan produk bundling dan berkolaborasi dengan perangkat over the top chatting, dan strategi horizontal integration dengan mengakuisisi perusahaan eksis. Berbagai strategi tersebut dilakukan oleh perusahaan XL Axiata untuk mencapai visi dan misi dari perusahaan. Nah, pada analisis kinerja perusahaan dari sisi keuangan pada tahun 2011 sampai tahun 2016 diperoleh bahwa pendapatan perusahaan cenderung mengalami peningkatan. Namun laba yang diperoleh oleh perusahaan itu terus menurun, bahkan mengalami kerugian. Bahkan dari hasil aset dan hasil atas ekuitas cenderung mengalami penurunan. Nah, apabila dilihat dari sisi non keuangan yaitu pangsa pasar, corporate image index, dan top brand index, posisi perusahaan masih kalah dibandingkan dengan perusahaan dua pesaing utamanya yaitu Telkomsel dan Indosat. Nah, selain itu bisa juga dilihat dari sisi tingkat turnover karyawan, perusahaan mengalami peningkatan tingkat turnover. Penetapan strategi pertumbuhan yang dilakukan seharusnya dapat membuat perusahaan mencapai tujuannya, namun pada nyatanya penetapan strategi tersebut belum bisa membuat perusahaan mencapai tujuannya.
Nah, itu tadi penjelasan tentang growth strategi di perusahaan XL Axiata. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian supaya bisa bermanfaat bagi semua. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.